tadi ya, orang itu akan selalu lebih mudah mengingat kejadian negatif dibanding kejadian positif. Walaupun kejadian positifnya jauh lebih banyak dialami daripada kejadian negatif. Saya sering banget cerita kisah pengalaman pribadi yang ini ya. Saya lagi ke rest area, lapar banget, makan di restoran, makan nasi goreng yang nikmat banget ya, itu kerasa nikmat nasi gorengnya. Suapan pertama, kedua, 3 menit yang nikmat makan nasi goreng. Lumeran minyaknya, acarnya, suwiran ayamnya, kerupuknya, nikmat sekali. Nah, tapi pas setelah mau akhir, jadi 3 menit, 4 menit yang nikmat makan nasi goreng, tapi ketika saya buka seladahnya, ternyata ada tiga ekor kecoa kecil di situ, bergerak-gerak, bergoyang-goyang, gitu ya. Nah, kira-kira saya menceritakan pengalaman makan kepada orang lain, pengalaman makan yang terbaik atau pengalaman makan terburuk? Nah, nggak adilnya manusia itu, menjadikan pengalaman makan itu sebagai pengalaman yang buruk. Padahal mengalami 3 sampai 4 menit makan nikmat, hanya karena melihat saja kecoa, 3 ekor kecoa, kita merasa itu jadi pengalaman buruk. Padahal kecoanya nggak kita makan, ya kecuali kecoanya udah kita makannya juga selama 3 sampai 4 menit, baru itu adil ya. Ba baru itu adil bahwa itu pengalaman buruk. Tapi nggak ada pengalaman buruk sebetulnya. Makanya Allah sering mengingatkan ya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Kenikmatan mengingat pengalaman baik di masa lalu, itu akan Allah munculkan dan tampakkan kalau kita mau bersyukur. Jadi, kenapa sih kok yang negatifnya itu porsinya lebih mudah diingat? Alasannya, jawabannya supaya kita berusaha untuk menghindari atau tadi mekanisme pertahanan diri, supaya kita, melakukan sesuatu yang menghindari keburukan tadi. Sama yang dilakukan sama Pak Ahyar. Pak Ahyar itu merasa diri cadel gitu ya. Cadelnya ini, susah ngomongnya ini, ngomongnya tidak biasa ini, menjadi stigma, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pak Ahyar maupun masyarakat di sekitar gitu ya, persepsi Pak Ahyar. Nah, gara-gara cadel ini Pak Ahyar jadi malu untuk ngomong di depan umum. Tapi Pak Ahyar kemudian mengatasinya dengan ikut organisasi, ikut komunitas, ikut ekskul. Nah, itu yang memang diharapkan orang-orang sebagai mekanisme pertahanan diri. Walaupun ngomong, walaupun ceritanya tidak seperti orang normal, justru ketidaknormalan ini membuat Pak Ahyar menjadi Pak Ahyar. Jadi kalau pertanyaannya, aku nggak mau dikenal sebagai orang yang begini begitu kata orang. Ya memang tugas kita untuk menunjukkan pada orang siapa kita, lewat karya kita. Dengan ngomong yang cadel ini orang pun memahami, dengan ngomong yang cadel ini orang pun mengundang dan mau mendengarkan. Itu kan jadi sesuatu yang positif. Sayangnya Pak Ahyar, tidak semua orang seperti Pak Ahyar yang keren ini ya. Semua orang itu berfokus pada cadelnya, memilih mingkem dan menutup, membungkam mulutnya, tidak mau berbicara. Boro-boro berbicara, malah menjauhkan diri dari organisasi, keluarga, dan lingkungan. Nah, makanya kemudian bagaimana nih berdamai dengan masa lalu dan inner child ini kita dorong ya, supaya yuk, yuk jangan ngomongin masa lalu. Apa yang kita bisa lakukan dengan masa lalu yang seperti itu untuk kehidupan kita hari ini dan kebaikan di masa depan. Gitu Pak Ahyar, terima kasih pertanyaannya. Dahsyat sekali.